Kali ini kita akan membahas tentang gangguan kecemasan menyeluruh, alias Generalized Anxiety Disorder, salah satu gangguan psikologis yang termasuk dalam kategori kecemasan menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi kelima. GAD adalah salah satu gangguan mental yang paling umum di dunia. Diperkirakan sekitar 3-6% orang dewasa di seluruh dunia mengalami GAD pada suatu waktu dalam hidup mereka. Di Indonesia, data prevalensi GAD belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan tidak jauh berbeda dengan prevalensi global. Berdasarkan penelitian, perempuan lebih rentan mengalami GAD dibandingkan laki-laki. Prevalensi pada perempuan sekitar 2 kali lipat laki-laki. Perempuan pun lebih mungkin untuk mengalami GAD pada usia yang lebih muda. Gejala GAD pada perempuan juga mungkin berbeda dari laki-laki. Perempuan dengan GAD mungkin lebih sering mengalami gejala seperti kelelahan, mudah tersinggung, dan masalah tidur, sedangkan laki-laki dengan GAD mungkin lebih sering mengalami gejala seperti gelisah dan mudah marah. GAD ditandai oleh kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap situasi sehari-hari, seperti pekerjaan, kesehatan, hubungan, atau masa depan. Individu yang mengalaminya bahkan merasakan kecemasan tanpa adanya ancaman yang nyata. Kecemasan ini sudah berlangsung setidaknya 6 bulan, sulit untuk dikendalikan dan dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari. Individu juga mengalami sejumlah gejala fisik seperti gemetar, berkeringat, jantung berdebar, ketegangan otot, dan mudah lelah. Individu juga sulit berkonsentrasi, gelisah, mudah tersinggung, juga mengalami gangguan tidur. Gejala yang muncul tersebut tidak disebabkan oleh zat atau gangguan mood lainnya. Ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh. Faktor risiko ini bersifat kompleks dan interaksi antara berbagai faktor dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang mengalami GAD. Pertama, faktor genetik dan riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat GAD, risiko seseorang mengalami kondisi serupa lebih tinggi. Kedua, faktor kepribadian dan temperamen. Orang dengan kepribadian yang cenderung cemas, perfeksionis, atau mudah khawatir memiliki risiko lebih tinggi mengalami GAD. Ketiga, faktor stres dan trauma. Pengalaman stres berat, trauma, atau peristiwa hidup yang mengganggu dapat memicu GAD. Keempat, kondisi kesehatan lainnya. Beberapa kondisi medis seperti gangguan tiroid, gangguan jantung, atau gangguan hormonal dapat berkontribusi pada risiko GAD. Dan kelima, penggunaan zat. Penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, atau kafein berlebihan dapat memperburuk kecemasan dan meningkatkan risiko GAD. GAD berdampak pada makin parahnya kondisi emosional individu yang mengalami. Dia akan selalu merasa cemas dan khawatir secara berlebihan dalam jangka waktu panjang, bahkan terhadap hal-hal kecil dan sepele. Kegelisahan dan ketegangannya membuatnya sulit untuk fokus dan berkonsentrasi terhadap hal-hal yang menjadi tanggung jawab kerja dan belajarnya. Kecenderungan untuk mudah tersinggung dan marah membuat mereka mudah berkonflik dengan orang lain. Kesulitan tidur mereka pun berdampak pada makin cepatnya mereka merasa lelah dan tidak berenergi di siang hari. Penderita GAD juga lebih berisiko mengalami depresi yang tentunya dapat memperburuk gejala kecemasan dan membuat pemulihan jauh lebih sukar. Individu GAD juga berpotensi menarik diri dari aktivitas sosial karena mereka merasa cemas dan tidak nyaman berada di sekitar orang lain. Akibatnya, mereka makin merasa kesepian dan terisolasi. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain karena merasa cemas dan tidak percaya diri. Karena itu, mereka pun sulit untuk menjalin dan mempertahankan hubungan. Penderita GAD mungkin mengalami penurunan kinerja dalam pekerjaan atau studi karena mereka sulit untuk fokus dan berkonsentrasi. Hal ini dapat membuat mereka merasa stres dan cemas. Selain gejala fisik berupa gemetar, berkeringat, dan jantung berdebar kencang, penderita GAD juga sering mengalami sakit kepala, terutama tipe tension headache. Mereka juga mungkin mengalami gangguan pencernaan seperti sakit perut, mual, atau diare. Dan satu lagi,
Kecemasan mereka yang berlebihan pun menguras tenaga fisik mereka sehingga mereka sering merasa lelah dan tidak berenergi. Orang-orang di sekitar penderita GAD mungkin juga mengalami stres dan kecemasan karena mereka turut mengkhawatirkan kondisi si penderita. Hal ini dapat membuat mereka merasa lelah dan tidak berdaya. Mereka juga mungkin merasa frustrasi dan marah karena perilaku penderita yang mudah cemas dan khawatir. Hal ini dapat membuat mereka sulit bersabar dan memahami kondisi penderita. Di samping itu, mereka pun mungkin merasa bersalah, sedih, dan putus asa karena merasa tidak dapat membantu si penderita. Kecemasan dan kekhawatiran penderita GAD dapat menyebabkan konflik dan pertengkaran dengan orang-orang di sekitarnya. Hal ini dapat merusak hubungan dan membuat suasana keluarga menjadi tidak harmonis. Orang-orang di sekitar penderita GAD juga mungkin menghindari penderita karena merasa tidak nyaman dengan kecemasan dan kekhawatirannya. Hal ini dapat membuat penderita merasa kesepian dan terisolasi. Di sisi lain, sangat mungkin bagi orang di sekitar penderita GAD mengabaikan kebutuhan diri sendiri karena mereka fokus membantu penderita. Tak heran jika mereka akhirnya merasa lelah dan tertekan. GAD juga dapat menyebabkan penderita mengalami kesulitan keuangan, sehingga berdampak negatif pada orang-orang di sekitarnya. Stres dan kecemasan yang diakibatkan oleh GAD dapat menyebabkan orang-orang di sekitar penderita juga mengalami masalah kesehatan, seperti mengalami sakit kepala, tekanan darah tinggi, atau insomnia. Langkah pertama dan terpenting bagi individu yang mengalami GAD adalah mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Profesional kesehatan mental dapat membantu mendiagnosis GAD, menentukan tingkat keparahannya, dan merekomendasikan pengobatan yang tepat. Dalam beberapa kasus, psikiater mungkin meresepkan obat-obatan untuk membantu mengendalikan gejala GAD. Obat-obatan yang umumnya digunakan untuk GAD termasuk obat antidepresan dan obat penenang. Psikoterapi merupakan salah satu pengobatan yang efektif untuk GAD. Ada beberapa jenis terapi yang dapat digunakan. Salah satunya adalah terapi perilaku kognitif atau CBT yang membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang negatif yang berkontribusi pada kecemasan. Relaksasi juga membantu individu untuk belajar mengelola stres dan kecemasan melalui teknik-teknik pernafasan dalam dan meditasi. Menjalani gaya hidup sehat juga dapat membantu memperbaiki kondisi psikologis individu dengan GAD. Makanan yang sehat dan seimbang dapat membantu meningkatkan mood dan energi. Hindari kafein dan alkohol yang dapat memperburuk gejala kecemasan. Berhenti merokok juga sangat dianjurkan karena merokok dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Olahraga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan serta meningkatkan kualitas tidur. Dan tidur yang cukup kita tahu sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik seseorang. Bergabung dengan kelompok dukungan dapat membantu individu dengan GAD terhubung dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Kelompok dukungan dapat memberikan ruang berbagi pengalaman, saling mendukung dan belajar satu sama lain. Akan sangat baik jika individu juga dapat memiliki kehidupan spiritual yang sehat, sehingga dapat menemukan ketenangan dan kedamaian batin untuk menyeimbangkan kecemasan berlebih yang dialami selama ini. Jika ada teman atau anggota keluarga yang mengalami GAD, Anda perlu mempelajari berbagai hal tentang GAD. Semakin Anda memahami GAD, semakin baik Anda dapat membantu dan mendukung penderita. Penderita GAD membutuhkan kesabaran dan pengertian dari orang-orang di sekitarnya. Namun jangan lupa menjaga kesehatan diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Penting untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan Anda dengan penderita GAD. Dan jika Anda merasa kewalahan, jangan ragu mencari dukungan dari profesional kesehatan mental. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.